pagi, siang, sore, ataupun malam. Pemirsa DGS TV dimanapun berada, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda. Pemirsa, tahukah Anda siapa penemu pelabuhan Gilimanuk dan kenapa diberikan nama Gilimanuk? Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari DGS TV. Pemirsa, menurut cerita-cerita rakyat dikatakan bahwa sekitar warsa 1920, Gilimanuk yang dikenal sekarang masih merupakan hamparan hutan belantara yang hanya dihuni oleh berbagai jenis marga satwa saja. Di antaranya yang paling banyak adalah aneka jenis burung seperti burung jalak putih, perkutut, dan burung-burung lainnya. Penduduk dari Pulau Jawa yang ada pada saat itu menyebut tempat ini dengan nama Tanjung Selat. Sebaliknya, penduduk Bali menyebutnya dengan nama Ujung. Demikian mereka menyebut tempat itu dengan nama yang berbeda sesuai dengan pandangan masing-masing. Pada saat itu, tidak seorang pun berkeinginan untuk menetap di Gilimanuk karena tempat atau wilayahnya yang terpencil dan banyak binatang buas. Menurut cerita dari orang-orang tua yang dapat dipercaya, bahwa pada suatu waktu ada perahu dari Madura yang melintasi Selat Bali dan kemudian dihantam angin kencang dan gelombang besar sehingga mengalami kerusakan pada perahunya dan terdampar pada satu teluk, namun mereka berhasil menyelamatkan diri. Teluk itulah sekarang ini disebut dengan nama Teluk Gilimanuk. Orang-orang perahu tersebut sempat berlindung di tempat itu dan dalam keadaan yang sangat lelah setelah berjuang di tengah hantaman mara bahaya, mereka menenangkan pikiran sambil menatap keindahan alamnya. Pada saat mereka bersantai menyantap aneka jenis burung, secara kebetulan di antara burung yang melintas terlihat burung yang menjadi kegemaran mereka, yaitu burung-burung perkutut. Pada Teluk Gilimanuk memang terdapat pulau-pulau kecil berupa karang yang menambah indahnya panorama di waktu pagi maupun sore. Pulau kecil inilah yang disebut dengan nama Gili, sedangkan burungnya mereka sebut dengan nama manuk. Dalam bahasa Madura, Gili berarti pulau dan manuk berarti burung. Pemirsa, berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, setelah keadaan laut normal, perahu yang mengalami kerusakan diperbaiki, sehingga mereka kembali ke Madura dalam keadaan selamat dan berhasil menangkap serta membawa burung perkutut. Lewat informasi secara getok tular antar orang-orang perahu atau nelayan tersebut, maka tersebarlah informasi Gili yang banyak manuknya. Maka dari itu, Gilimanuk banyak dikenal di kalangan masyarakat Jawa dan Madura. Demikianlah asal-usul nama Gilimanuk sebagaimana yang kita kenal sekarang, yang secara etimologi Gilimanuk berarti sebuah pulau kecil yang terdapat banyak burungnya. Di sisi lain, pada tahun 1930-an, pemerintah kolonial Belanda memindahkan tahanan golongan berat dari Candi Kusuma ke Gili yang banyak manuk-manuknya, sebanyak 100 orang, yang sebagian besar berasal dari Lombok. Raden Mas Jasiman dari negara bertugas sebagai kepala penjara dan untuk keperluan pengawasan dan pengamanan para tahanan dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mendirikan sebuah penjara. Raden Mas Jasiman tinggal bersama keluarga termasuk iparnya yang bernama Kasim. Bersama dengan dibangunnya penjara tersebut, pegawai perusahaan Belanda yang bernama Tuan Kola dari Banyuwangi atas seizin Raja Negara diperkenankan membuka hubungan dagang Jawa dan Bali. Tuan Kola bekerja sama dengan Miss Nadi, dan Miss Nadi mengajak keluarga dan menantunya yang bernama Niba untuk bersama-sama tinggal di Gilimanuk. Jadi, menurut sejarah, sebenarnya pada awalnya tidak ada yang mau ataupun berani untuk menetap di sini. Namun demikianlah Raden Mas Jasiman dan Tuan Kola beserta beberapa tahanan bermukim di Gilimanuk. Ada yang berasal dari Jawa, Madura, Makassar, Bugis, dan juga pendatang sambil mencari burung menurut kegemaran mereka di daerah tersebut dan sekitarnya. Sehingga wilayah ini makin dikenal oleh berbagai suku bangsa kulit kuning dari timur jauh. Kemudian mereka membentuk perkampungan kecil sebagai wadah kehidupan sosialnya dan Raden Mas Jasiman sebagai kepalanya. Lokasinya di daerah pelabuhan yang sekarang dengan luas area 1 hektar. Pemirsa, setelah secara resmi Jepang menguasai negara kita, dibuatlah pos-pos pertahanan, membuat galangan kapal memadatkan jalan-jalan jurusan negara Singaraja dengan cara kerja rodi. Kerja rodi ini berlangsung sampai Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada masa perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, Gilimanuk tidak luput juga dari medan pertempuran tatkala pasukan revolusioner kita yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai menggunakannya sebagai lintasan dropping senjata dari Jawa.
Dalam pertempuran melawan penjajah, banyak pasukan kita yang gugur sebagai kesuma bangsa dan dikuburkan di pemakaman Pangkalan Monumen Lintas Laut Gilimanuk. Pada tahun 1948, pemerintah menugaskan Inyoman Dukduk dari Denpasar sebagai pelaksana urusan Pabean dan Syah Bandar, yang mana sebelumnya masih ditangani oleh pemerintah Belanda. Petugas administrasi urusan bea cukai dan kesyah bandaran berangsur-angsur dilengkapi. Alat-alat perhubungan Selat Bali saat itu hanya jukung, perahu, dan kapal perpelin. Arus penyeberangan belum seramai seperti sekarang. Begitu juga sarana angkutan darat pada saat itu baru hanya 2 mobil milik perusahaan Sampurna dan Sapahira dari negara. Waktu terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, pelabuhan ini dimasukkan ke wilayah Buleleng. Arus penyeberangan semakin ramai dan berkembang pesat serta sangat dirasakan manfaatnya. Pemirsa, hingga sekarang pelabuhan Gilimanuk berkembang pesat dari bentuk Pabean dan Syah Bandar pada masa pemerintahan Belanda menjadi berbentuk kantor pelabuhan Gilimanuk atau Kanpel berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan KM 63 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor pelabuhan. Hingga sekarang berbentuk menjadi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP kelas 3 Gilimanuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan KM 62 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Dan berdasarkan PM 77 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 62 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kantor Penyelenggara Pelabuhan kelas 3 Gilimanuk dirubah menjadi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas 2 Gilimanuk sampai sekarang. Pemirsa, demikianlah sekelumit sejarah tentang Pelabuhan Gilimanuk. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dayung mendayung ke tepi pantai, pantainya indah menawan hati. Pemirsa, jika tiba waktu bersantai, jangan lupa tonton terus video-video DGS TV. Bye-bye.